Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 405. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, kelima raja, yang terluka parah dan terbaring di genangan darah, terdiam. Diam berarti mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Apa yang mereka maksud adalah membiarkan lebih dari 50.000 monster dari 6 ras memutuskan sendiri. Bahkan, di hati kelima raja, mereka masih berharap bahwa 6 pasukan monster dapat menolak untuk menyerah dan bertarung sampai mati dengan manusia yang terluka parah ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa begitu perang dimulai, Raja Serigala Iblis Api Emas dan Raja Beruang Naga Tianluo akan membantu umat manusia. Akibatnya, dapat dibayangkan bahwa bahkan jika lebih dari 50.000 pasukan monster dapat mengalahkan manusia dan kedua raja, mereka akan mati dengan menyedihkan. Karena raja dari 5 keluarga ini mengetahuinya, pasukan lebih dari 50.000 monster juga mengetahuinya. 4 kata kematian dan penyerahan tetap ada di benak mereka. Apakah itu kematian atau penyerahan? Saya ingin gunung menghancurkan pasukan lebih dari 50.000 monster dan binatang buas. 1. Pada saat ini, kata Tan Yun dengan lembut. 2. Suara Tan Yun agak dingin. Pada saat ini, ada pasukan besar 40.000 monster, menundukkan kepala, terbang ke udara dan mendarat di arena suci, merangkak di tanah dengan puluhan ribu monster yang sebelumnya menyerah. Pada saat ini, lebih dari 53.000 monster dari 6 ras telah memilih untuk menyerah. Dalam hati mereka, beberapa sangat terkesan dengan kekuatan Tan Yun, dan beberapa menyerah untuk bertahan hidup. Tan Yun mengguncang tulang rusuk tengahnya dengan kuat, melihat pasukan dari lebih dari 12.000 monster dari 6 klan. Dia berkata dengan keras, 3. Membunuh. Membunuh. Lebih dari 12.000 pasukan monster dan binatang, dengan tindakan praktis, menunjukkan tekad mereka, seperti gelombang dalam kehampaan, meraung dan membunuh Tan Yun. Tuan, istirahatlah dan biarkan aku dan Raja Serigala Iblis berurusan dengan mereka. Dengan suara hormat dan keras, Raja Beruang Naga Tianluo setinggi 300 meter, dan Raja Serigala Api Emas, terbang keluar dari Gua Voli, melewati kepala Tan Yun, dan bergegas ke pasukan monster dan binatang buas. Dalam, Raja Beruang Naga Tianluo dari tahap dewasa ke-6 dan Raja Serigala Api Emas dari tahap ke-6 dari tahap awal, dalam pasukan monster, dapat digambarkan sebagai pembantaian gila. Bom, bom. Hujan berdarah, bercampur dengan tubuh seperti gunung, jatuh di tanah suci. Darah jatuh dari langit, mewarnai mata orang-orang menjadi merah, dan membasuh langit malam dengan darah. Dalam waktu singkat, lebih dari 10.000 pasukan monster telah mati. Sesaat kemudian, hanya ribuan monster yang masih hidup, dan mereka semua berteriak panik dan putus asa memohon belas kasihan. Manusia, kami menganggap Anda sebagai tuannya. Tolong biarkan Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas berhenti. Ya, kami menyerah. Lepaskan kami, biarkan kami hidup. Di hadapan ribuan monster yang memohon belas kasihan, Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Iblis Api Emas yang berlumuran darah musuh melihat kembali ke arah Tan Yun yang menyedihkan, dengan maksud bertanya di mata mereka. Tan Yun tampak dingin dan menakutkan. Saya telah memberi mereka lebih dari 1 kesempatan. Karena mereka tidak menghargai, mereka hanya memiliki jalan buntu. Tidak tetap hidup, bunuh tanpa ampun. Kedua raja besar itu menganggukkan kepala dan membantai ribuan monster. Manusia, aku mengutukmu. Manusia yang rendah hati, kamu. Dalam setengah jam berikutnya, suara yang menghina dan mengutuk Tan Yun tidak pernah berhenti. Tidak sampai Raja Beruang Naga Tianluo, telapak tangan beruang meledakkan kepala monster terakhir sehingga suara itu menjadi tenang. Raja Beruang Naga Tianluo tersenyum muram dan berlari ke Tan Yun. Tan Yun memandang raja dari 5 keluarga yang terluka parah di medan suci. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata,
aku bisa saja membunuhmu sebelumnya. Karena kalian tidak mau menyerah, aku tidak akan memaksa orang lagi. Tan Yun berkata, bunuh mereka. Ya, tuanku. Segera setelah Raja Beruang Naga menjawab, Raja dari 5 keluarga merangkak ke tanah menuju Tan Yun, bawahan mengunjungi tuannya. Tan Yun berkata tanpa ekspresi, kenali aku sebagai tuannya, tetapi kamu akan menandatangani kontrak jiwa di masa depan. Bisakah kamu memikirkannya? Bawahan sudah memikirkannya. Raja Singa Dingin Pelangi Darah memimpin dengan mengatakan, Tuan, Anda adalah 6 tingkat jiwa alam jiwa. Anda dapat dengan mudah mengalahkan bawahan Anda dengan tangan kosong dan menyembah Anda. 4 raja lainnya juga mengangguk setuju. Tan Yun mengangguk untuk menerima ketaatan raja dari 5 keluarga. Ketika naga biru itu jatuh dalam genangan darah di sampingnya, suara wanita dingin yang lemah keluar, manusia, aku jatuh ke tanganmu. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan menyerah padamu. Jangan banyak bicara. Tan Yun berkata dengan sangat lega, kamu akan menyerah, kamu akan. Hahaha, manusia, kamu sangat konyol. Naga biru berkata sambil menyeringai. Akankah dewa menyerah? Bagaimana Anda, manusia yang rendah hati, mengetahuinya? Tan Yun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda siapa Anda, dari mana Anda berasal dan di mana keluarga Anda. Saya dapat memberitahu Anda segalanya. Apakah kamu benar-benar tahu? Suara Tan Yun baru saja jatuh dan lengan kanannya melambai. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius 500 kaki sedikit beriak, dan penghalang isolasi suara diatur. Saat ini, Dan Taeyu dan Dan Taixuan Zong tidak peduli apa yang akan Tan Yun katakan kepada naga biru selanjutnya. Ayah dan anak, tubuh mereka yang bersemangat bergetar. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun ditakdirkan untuk lulus ujian. Di langit, Sen Subing, Mu Mengyi, Xiao, Xian, Ying Ying menangis kegirangan. Lebih dari 7 juta murid, suara bergelombang bergema di langit. Tuan kecil telah mengalahkan naga biru dan memerintah semua monster kuat. Hebat, Tuan kecil ditakdirkan untuk lulus ujian dan menjadi tuan. Ya, Patriark muda sangat kuat. Saya juga khawatir tentang bagaimana Patriark muda dapat bertahan di arena suci selama 1 hari, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Patriark muda hanya memasuki arena suci dan mengendalikan situasi secara keseluruhan dalam waktu kurang dari 2 jam. Seruan dan kegembiraan para murid begitu keras terhadap 8 leluhur agung dari 8 divisi. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, Zhong Libo, leluhur agung Qimai, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, Situ Wuji, leluhur agung jiwa hewan, Zheng Long, leluhur agung angin dan guntur, Chao Yue, leluhur agung jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur agung jiwa suci, dan Wei Ye, leluhur agung 5 jiwa dan 1 urat. Ketika mereka memikirkan perjudian, mereka akan kehilangan lengan dan fitur wajah mereka sangat terdistorsi. Mereka masih tidak percaya sampai sekarang. Setelah melewati ujian alkimia, formasi, senjata, dan jimat, Tan Yun tidak hanya tidak mati di arena suci, tetapi juga menjadi penguasa di arena suci selama lebih dari 1 jam. Arena gladiator, di dalam penghalang suara. Tubuh Tan Yun panjangnya 30 kaki. Dia berhenti di depan naga biru dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu keluar dari telur naga? Bagaimana Anda tahu? Mata berdarah naga biru itu menunjukkan keterkejutan. Aku tidak hanya tahu, aku juga tahu bahwa kulit telurmu berwarna hitam, kan? Tan Yun menatap naga biru itu, dan matanya mengandung kesedihan yang mendalam. Ya, naga biru suara perempuan yang lemah. Tan Yun menghela nafas dengan air mata di pupilnya yang besar. Ingat, ada ratusan keluarga naga di alam semesta yang luas dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Ada 2 keluarga naga yang paling kuat. Mereka adalah naga emas 9 cakar dan naga ajaib 9 cakar. Dan kamu bukan naga biru, atau keluarga naga lainnya. Kamu adalah keluarga dari naga ajaib 9 cakar. Mendengar pidato itu, naga biru itu dipenuhi darah dan menunjukkan sedikit kebingungan di matanya. Karena kamu bilang aku naga ajaib bercakar 9, kenapa aku bercakar 4? Dengar, aku akan berbicara denganmu perlahan.
Tan Yun berkata dengan jujur, karena keluarga naga ajaib 9 cakar memiliki darah ortodoks dan kuat, itu juga mengarah ke telur naga mereka dan waktu inkubasi terlama naga muda di antara ratusan keluarga naga. Jika telur naga menetaskan naga muda, jika ditetaskan oleh naga betina, itu akan memakan waktu jutaan tahun. Jika menetas dengan sendirinya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun. Keluarga naga ajaib 9 cakar, mereka adalah protos asli. Kelahiran naga muda adalah tahap ke-7 kelahiran. Sebelum tahap ke-10 perampokan, mereka ditutupi dengan sisik naga biru. Ketika perampokan berhasil, mereka akan berubah dari 4 cakar menjadi 6 cakar, dan sisik naga akan menjadi hitam. Pada saat itu, sihir di tubuh mereka akan menjadi lebih dan lebih kuat. Mendengar ini, naga biru tiba-tiba menatap Tan Yun dengan air mata berlinang dan berbisik, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak menemukan orang tuaku ketika aku keluar dari cangkang. Apakah itu berarti aku telah hidup sendiri dalam kulit telur selama puluhan juta tahun?" Betul sekali. Tan Yun menghela nafas dan memikirkan naga iblis yang mati di ngarai Dewa Meteor. Siapa orang tuaku? Di mana mereka? Naga biru mencampur air mata dan darahnya, jatuh ke tanah dan terisak, "Bisakah kau memberitahuku? Saya ingin tahu orang tua saya, mengapa mereka tidak bersama saya?" Tan Yun memejamkan matanya. Itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan dan air mata mengalir dalam 2 baris. "Meskipun kata-kata berikutnya kejam untukmu, aku masih ingin kamu tahu seluruh prosesnya. Pada zaman kuno, para dewa surga datang ke benua hukuman surgawi untuk menghancurkan manusia. Pada saat itu, orang tuamu, keluarga naga ajaibmu, dan keluarga naga emas bercakar 9 disebut sebagai dewa keadilan penjaga surga dan bertarung dengan dewa-dewa jahat itu. Pada akhirnya, mati bersama." Tanpa menunggu Tan kata-kata Yun, naga biru itu menangis dengan getir, "Tidak, tidak. Bukankah itu benar?" Naga biru itu menangis. "Karena orang tuaku adalah yang paling kuat dari ratusan keluarga naga, mereka tidak bisa mati." "Wow, katakan padaku, kau berbohong padaku." Tan Yun merasakan ujung hidungnya sakit, dan kemudian berkata, "Dan kamu adalah ibumu." Sebutir telur naga diletakkan di Meteor God Canyon dalam proses mempertahankan benua hukuman surgawi. Dengan berlalunya waktu, sampai nanti, seorang pejabat senior Huang Fu Shengzong membawa telur naga kembali ke sekte. Jika tebakanku benar, pasti orang ini tidak mengenali telur naga. Itulah sebabnya orang itu, atau dia sendiri, menempatkanmu di arena gladiator. Yah, aku seharusnya memberitahumu semuanya. Jangan terlalu sedih. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia diinterupsi lagi oleh naga biru. Dia menangis dengan memilukan, "Kamu berbohong padaku. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu mengambil keputusan, aku akan mempercayaimu?" "Aku tidak percaya, aku tidak percaya." Tan Yun menghela nafas dan berkata, "Kamu menyerah. Aku akan memasukkanmu ke dalam tas binatang rohku. Setelah kamu masuk, aku akan membuktikan kepadamu bahwa kamu adalah keluarga naga ajaib 9 cakar." Setelah itu, Tan Yun menatap naga biru yang waspada dan berkata, "Aku ingin membunuhmu. Aku bisa membunuhmu sekarang. Tidak perlu menipumu ke dalam kantong binatang buas, bukan?" Setelah mendengarkan, naga biru menjawab. Segera, Tan Yun memasukkan ke dalam tas binatang roh. Dalam tas binatang roh yang begitu besar. Di dalam tas besar binatang roh, kera iblis tiba-tiba melepaskan kekuatan sihir hitam di tubuhnya, dan naga biru itu terkejut. Dia merasa aura yang dilepaskan dari kera iblis berwarna ungu kehitaman di depan tubuhnya sama persis dengan kekuatan sihir di tubuh naganya. Jika harus mengatakan perbedaannya, itu adalah aura magisnya, tidak sekuat pembunuh iblis. Merasakan kekuatan magis kera iblis pembunuh surga, dia berkata dengan linglung, "Kamu adalah kera. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sihir naga kami di tubuhmu?" Sayang, air mata mengalir dari pupil raksasa kera iblis. Segera, itu akan memadatkan ingatan memuja naga ajaib di Meteor Canyon Istana Surgawi Dewa. Kemudian, menurut ingatan master tentang Dewa Naga Iblis, kera pembunuh memadatkan adegan keluarga naga iblis dan keluarga naga emas yang bertarung dengan para dewa di ngarai Dewa Meteorit. Dalam gambar,
Di atas meteor besar God Canyon, naga hitam 9 cakar ajaib dengan panjang ribuan mil telah membayar hidup mereka untuk melindungi benua hukuman surgawi. Dalam gambar, naga ajaib 9 cakar bertarung dengan agung di atas pegunungan. Melihat gambar memori, naga biru mengeluarkan suara yang menyakitkan. Kera, apakah Anda tahu yang mana orang tua saya? Terisak. Maaf, saya tidak tahu. Kera pembunuh meneteskan air mata sedih. Naga biru itu menatap sedih pada naga ajaib 9 cakar yang terbang dalam gambar. Dia menangis serak, "Ayah, ibu, putriku ada di sini. Putriku merindukanmu. Putriku merindukanmu. Putriku sangat sedih. Jangan menangis." Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar dari benaknya. Tulang dari keluarga naga ajaib 9 cakar sekarang dimakamkan di istana surgawi dewa di Meteor God Canyon. Aku akan membawamu di masa depan. Saat itu, aku punya cara untuk mencari tahu siapa orang tuamu. Mendengar pidato itu, naga biru itu menangis. Terima kasih manusia, terima kasih banyak. Pada saat ini, kera iblis berjongkok, mengangkat tangannya dan membelai kepala naga biru. Kakak naga, aku lupa memberitahumu. Orang tuamu dan naga ajaib 9 cakarmu adalah bawahan Tuan yang paling setia, dan tuannya adalah Tan Yun. Mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi tuan kita. Apakah kamu mengerti? Naga biru menunjuk kepala naga kesakitan. Dia tahu bahwa kera iblis tidak berbohong padanya. Karena dia baru mengetahui dari gambaran ingatan kera pembunuh bahwa patriark dari naga ajaib 9 cakar, dewa dari 12 naga ajaib, sedang merangkak di kaki Tan Yun di istana surgawi dewa. Aku ingin bertemu tuanku. Naga biru merangkak di tas binatang roh dengan nada hormat dan sedih. Saya baru saja menyinggung tuannya. Mohon maafkan saya. Yah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Nada emosi Tan Yun mengandung rasa sedih yang kuat. Ingat, kamu tidak bisa memberitahu siapapun identitasku. Juga, aku akan membalas kebencian orang tuamu, dan kamu akan menjadi kuat dengan cepat suatu hari di masa depan.